Pasangan Kofifa Emil memuncaki elektabilitas survei Pilgub Jatim 2024 dibandingkan dua rivalnya Risma Gushan dan juga Lukmanul Hakim. Bahkan sebarannya merata pada semua kawasan kultur politik di Jawa Timur. Apakah ini menjadi penanda pertarungan para serikan di Jawa Timur tidak akan sesengit bayangan publik? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hanta. Waalaikumsalam, selamat sore Bram. Baik, jadi kalau kita lihat angkanya cukup jomplang begitu ya Mas, jauh sekali. Apakah modal petahana ini atau kemudian track record sudah pernah menjabat ini menjadi modal utama begitu? Iya betul sekali Bram, karena jaraknya cukup jauh ya, hampir atau 3 kali lipat dari perolehan petahana di bawahnya, yaitu Bu Risma, perolehan Kofifa. Nah ini kalau kita baca analisis data survei Bram, ada 4 paling tidak faktor untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama ada faktor incumbency, faktor petahana, karena kita tahu petahana itu lebih dikenal, memiliki basis konstituen relatif lebih kuat dan dipersepsikan punya pengalaman dan sebagainya. Sehingga dia punya modal basis sosial lebih besar. Yang kedua ini paling penting adalah tingkat kepuasan atau approval rating kepada Kofifa Emil itu tinggi, terbilang sangat tinggi dibandingkan survei-survei yang kami lakukan di daerah lain, yaitu angkanya 87,3%. Nah faktor inilah yang membuat elektabilitasnya sangat tinggi. Bahkan punya margin cukup tinggi jaraknya antara elektabilitas 57,3% dengan 87,3%. Artinya ada 30% yang belum memilih, padahal mereka juga mengapresiasi positif atau puas atas kinerja Kofifa Emil. Nah, jadi karena dianggap berkinerja baik, dianggap berprestasi dalam rekam pertanyaan kuesioner yang dijawab oleh responden dalam survei kami. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, Kofifa ini diasosiasikan cukup kuat bagian dari NU. Dan kita tahu NU adalah entitas politik yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Yang mana pemilih Jawa Timur itu merasa bagian dari NU-nya 80% lebih, Mas Bram. Di saat yang sama, Kofifa adalah figur yang dianggap paling NU, paling tidak itu, karena ketua Muslimat NU beberapa periode, kedekatan dengan Kiai, NU kultural struktural dan sebagainya. Yang satu lagi adalah di mana terkonsolidasinya dukungan partai yang sangat besar, yaitu partai-partai Kim Plus. Nah, di sana bahkan tidak hanya Kim, sudah ada plus PKS dan PAN juga PKS dan Nasdem juga bergabung mendukung Kofifa. Itu simetris semua mendukung Kofifa Emil. Hanya PD Perjuangan yang mendukung Risma, bahkan PKB yang mendukung Lulu itu mengalami split tiket voting, mendukung lebih banyak basis itu ke Kofifa Emil. Itu faktornya. Itu yang kemudian menarik buat saya, Mas. Bagaimana kemudian PKB yang seharusnya mendukung calon sendiri, Anda mengatakan ada split ticket voting begitu, apakah kemudian soal muslimat, suara Bunyai ini dalam kultur politik Jawa Timur cukup menentukan begitu? Bagaimana dalam satu rumah tangga, satu rumah menentukan pilihannya begitu, Mas? Iya, itu salah satu faktor yang cukup menentukan, meskipun tidak semua. Kalau kita bedah dalam teori perilaku pemilih, ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Di Jawa Timur itu pemilih rasional paling banyak, Bram. Dia memilih karena faktor kinerja, karena faktor rekam jejak, karena faktor kompetensi. Itu menyebabkan Kofifa lebih banyak karena dianggap kinerjanya baik. Itu yang paling utama. Tapi betul ada pemilih sosiologis, pemilih di mana karena faktor agama, faktor etnis, dan faktor daerah. Nah, NU secara kultural itu masuk di wilayah ini. Ada pemilih otonom, tapi ada pemilih juga terpengaruh. Seperti Bram katakan tadi, ada faktor di mana pengaruh kiai, keluarga NU, Nahdien, dan sebagainya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena saya katakan tadi, betul Bu Risma wakilnya juga bagian dari NU. Bu Lulu dan Mas Lukmanul Hakim itu bagian dari NU, dari PKB. Tapi Kofifa lah yang dianggap kadar atau derajat ke-NU-annya paling tinggi dalam hasil survei kami. Karena itu tadi, Ketua Muslimat NU beberapa periode, kedekatannya dengan NU kultural struktural, kedekatannya dengan Gus Dur, almarhum Gus Dur, kemudian juga dulu di PKB cukup lama dan sebagainya. Itu yang menyebabkan terkonsolidasinya kekuatan NU ke Kofifa Emil. Jadi istilahkan di Jawa Timur ada triple majority, 3 pengaruh yang kuat kalau Jawa Timur. Satu, NU-nya 80%, kedua pendukung Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi kan 87% juga. Itu juga sebagian besar ke Kofifa. Dan satu lagi, yang ketiga adalah kekuatan pendukung Prabowo yang barusan Pilpres menang telak 65%, itu juga sebagian besar memilih Kofifa. Jadi ketiganya itu menumpuk mengantong ke Kofifa Emil. Oke, maka angka yang cukup tinggi tadi itu menjadi rasional begitu ya. Tapi yang juga menarik kalau Anda mengatakan ada Jokowi effect, tapi di satu sisi yang saya pahami pula adalah kawasan Are,
beberapa kawasan Matraman ini kan kemudian basis-basis merah begitu. Kita sudah tahu lama dari DPRD-nya, dari kepala daerahnya begitu. Apakah apa yang terjadi sebetulnya kalau kemudian melihat sebarannya dominasinya adalah Kofifa begitu, Mas Hanta? Bram, kalau kita perhatikan, memang Kofifa Emil ini unggul di semua segmentasi apa namanya wilayah subkultur kulturalnya apa namanya di Jawa Timur, yaitu di Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura, dan Madura. Bahkan di Tapal Kuda, Pantura, dan Madura, kemenangannya itu cukup tebal. Nah, di Arek itu selisihnya yang paling tipis. Betul masih unggul Kofifa Emil, tapi jarak dengan Risma tidak begitu jauh. Di mana di situ ada Surabaya, dan Surabaya itu basisnya Risma. Bu Risma adalah mantan wali kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur 2 periode, punya basis di sana. Mungkin di Surabayanya Bu Risma jauh lebih kuat. Tapi secara keseluruhan di Areknya, Kofifa lebih unggul. Nah, pertanyaan Bram tadi saya kira itu menunjukkan bahwa pemilih seperti Jawa Tengah, pemilih PD Perjuangan, pemilih Jokowi itu kan tidak semuanya dari berbasis pada PD Perjuangan. Dia terbelah juga. Istilahnya ada mengikuti beberapa, kalau kita istilahkan basis merah itu kita sebut sebagai kandang banteng. Banteng ini kan punya istilah pengembalanya tergantung siapa yang memiliki pengaruh. Ada ke basis kuatnya struktural partai, yaitu PD Perjuangan, tapi juga punya basisnya Jokowi. Dan itu terbukti di Pilpres Jawa Tengah, di mana Prabowo Gibran lebih unggul daripada Ganjar, Mas Ganjar di Jawa Tengah. Artinya ada Jokowi effect, faktor Jokowi, ya. Tapi ada faktor Kofifanya, di mana pilkada itu juga ada lebih determinan faktor figur. Orang lebih melihat Rismanya ketimbang partai. Mas Hanta, oke terakhir, kalau begitu dengan sejumlah variabel dominan tadi, terus kemudian dengan segala kultur yang ada di Jawa Timur, seberapa nanti visi dan program itu akan cukup menentukan atau ketokohan itu sudah bisa kita baca untuk kemudian tiket kemenangan di November nanti, Mas? Iya, faktor program visi misi menjadi penting karena saya katakan tadi Jawa Timur itu pemilih rasionalnya cukup besar, apalagi undecided-nya masih 17,8%, masih ada 2 bulan untuk dinamis. Ada 4 faktor yang akan menjadi dinamisator untuk merubah fluktuasi elektabilitas. Satu, bagaimana kinerja sosialisasi dan kampanye masing-masing paslon. Yang kedua ada performa di debat nanti, bagaimana mereka public speaking-nya, bagaimana penguasaan masalahnya, bagaimana tawaran program seperti Bram katakan tadi. Yang ketiga isu strategis yang menyertai perjalanan 2 bulan ini, dan yang keempat adalah program. Nah, 4 faktor ini akan mempengaruhi dinamikanya. Meskipun saya lihat kalau misalnya tidak ada tsunami politik, tidak ada yang blunder politik, tidak ada yang mendapatkan momentum yang luar biasa, agak sulit karena jaraknya terlalu jauh. Tapi karena waktu masih 2 bulan, maka jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Kalau pilkanya tinggal seminggu atau kurang dari seminggu, saya prediksi pemenangnya Bu Kofifa. Tapi karena masih 2 bulan, maka masih harus ditunggu dinamikanya. Bahwa posisi Kofifa Emil sebagai petahana sangat kuat, iya, sangat kokoh posisinya. Ini menjadi tantangan cukup berat bagi Bu Risma dan Bu Lulu untuk mencari basis pemilih baru. 2 hal, mereka harus menyasar undecided yang tadi harus secara masif. Yang kedua, harus berusaha menggerus kekuatan Kofifa Emil. Karena cara menggerusnya salah satunya harus menurunkan tingkat kepuasannya. Karena biasanya itu simetris. Oke, undecided voters tadi artinya seberapa besar pun kemudian nanti menentukan misalkan pada pasangan Bu Risma atau Bu Lulu begitu, seberapa itu akan mengangkat dari disparitas yang cukup jauh tadi, Mas? Betul, tidak kuat juga. Kalau kita asumsikan Kofifa tidak turun, stabil saja di angka 57, maka seluruh undecided itu diambil oleh Kofifa atau Lulu atau mereka terbagi juga tidak sampai untuk mengimbangi atau untuk mengalami cross dengan Kofifa Emil. Artinya Kofifa Emil tidak turun pun itu akan berpotensi besar memenangkan Pilkada Jawa Timur. Apalagi mereka punya peluang untuk menaikkan karena kinerjanya relatif diapresiasi positif 87%. Dalam istilah saya tadi ada margin 30% di mana orang mengapresiasi positif kinerja Kofifa Emil belum memilih mereka. Artinya ini ada potensi sama bagi penantang bisa mengambil ceruk itu, tetapi bagi Kofifa Emil juga punya ceruk untuk menaikkan elektabilitasnya. Artinya peluang ini sama untuk keduanya. Bagaimana mereka bekerja secara elektoral di sisa-sisa waktu ini. Jadi peluangnya bagi penantang ada 2. Mereka menyasar undecided, 1. Yang kedua harus menggerus tingkat kepuasan Kofifa Emil apakah mampu atau tidak. Dan yang ketiga, mereka punya kelebihan waktu 2 bulan untuk cukup. Sementara Kofifa Emil itu kelebihan saya katakan tadi, mereka punya basis
tingkat kepuasan yang tinggi, kemudian punya basis NU yang kuat, kemudian juga sebagai incumbent tentu memiliki tingkat kedekatan yang tinggi. Meskipun dalam hukum elektoral lebih mudah bagi incumbent itu untuk turun ketimbang naik. Bagi penantang lebih mudah trennya untuk naik ketimbang turun. Oke. Itu hukumnya. Kalau dengan kita cocokkan dengan kondisi Jawa Timur, seberapa logika menggerus itu bisa terjadi? Artinya di mana kemudian ketidakpuasan itu bisa membesar kalau kemudian kita lihat dengan kondisi hari ini, Mas? Ya, ini pertanyaan penting menurut saya, Kak, ya, untuk membaca dan memprediksi dua bulan ke depan. Nah, sejauh mana pengaruhnya? Saya melihat pengaruh atau tergerusnya Kofifa Emil, saya belum melihat tendensinya. Artinya peluang kemudian Kofifa Emil akan melorot, tiba-tiba turun seperti fenomena Mas Ganjar di Pilpres, itu kecil menurut saya. Kemungkinan terburuk Kofifa Emil, kemungkinan stabil. Dan bisa jadi mereka naik. Kalaupun turun, kita belum melihat tanda-tanda itu, karena kita lihat performa approval rating tadi, kecuali tadi saya kasih catatan, tiba-tiba, Bram, ada blunder politik. Sekaligus ada momentum politik didapatkan oleh penantangnya. Sepanjang itu tidak ada tsunami politik, maka kemungkinan angka psikologis incumbent di 57% dan prediksi saya bisa jadi di atas 60%, perolehan pilkada di Jawa Timur diperoleh oleh incumbent. Itu kalau kita baca tren ya, data per hari ini. Lagi-lagi itu dinamis, bisa berubah dinamikanya. Pun kemudian penguatan mesin partai ya, baik dari PDP maupun PKB itu juga tidak akan atau sulit menggerus ya. Singkat, Mas. Ya, faktor itu membantu, tetapi itu tidak determinan. Faktor figur jauh lebih menentukan. Baik. Baik. Kita akan lihat dinamika 2 bulan ke depan bagaimana. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat.